Di Oke, 14 pertemuan ke-14 yang 16-nya ujian gitu. Nah, after kalian menyampaikan tentang tugas yang sudah kalian buat, maka nanti akan saya jelaskan tentang proyek UAS gitu ya. Oke, saya tidak menunjuk terlebih dahulu untuk pembukaan. Silahkan yang berkenan untuk pertama present siapa? Silakan. Ini untuk tugas yang PJBL, Bu. Ya, Ah, baik. kelompok berapa dulu silakan. Yang lain silakan dipersiapkan ya. Siapa? Ayo, siapa yang mau duluan? Yang dulu-dulu malah lebih enak ya. Karena kalau di belakang itu udah hampir mau habis waktunya gitu pasti terburu-buru. Terus saya ngasih masukannya juga nggak enak gitu. Karena diburu waktu. Silakan siapa yang mau pertama? Bu izin bertanya, berarti presentasinya papernya kan Bebas kalau nggak bikin PPT ya udah berarti papernya gitu. Jadi intinya itu apa di halaman itu? Jadi bukan baca tapi ya tapi disampaikan gitu. Apa-apa. Udah silakan siapa? Oke, berarti kita diem-dieman, kita tunggu sampai ada yang berinisiatif ya, menyampaikan PJBL-nya yang pertama. Maaf sebentar ya, Bu, sedang dipersiapkan oleh kelompok 2. Oke.
Izin Bu untuk kelompok 4 mau presentasi. Oke, silakan. Baik, izin untuk dibuka presentasinya. Selamat pagi pada Bu Meta dan juga teman-teman bisnis digital team. Kami dari kelompok 4, izin untuk mempresentasikan paper kami terkait analisis IMC dalam menentukan iklan brands di berbagai sosial media. Boleh di-next. Nah, untuk isi paper kami ada terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan. Untuk bab pertama, bab 2 itu analisa sosial media dan digital aktivitas. Terus bab 3 ada pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan serta ada fokus. Lalu di sini ada bab pertama, pendahuluan. Seiring dengan perkembangan teknologi, hal ini juga mempengaruhi para brand ataupun usaha-usaha terkait interaksinya dengan konsumen. Mungkin yang dulunya itu mereka lebih sering mengeluarkan uang atau iklan itu menggunakan media konvensional seperti koran, majalah, terus billboard, dan lain-lain. Maka saat ini dengan perkembangan teknologi, iklan-iklan atau integrated marketing communication daripada semua brand lebih banyak di bidang digitalisasi. Salah satunya di sini brand obat herbal nasal, Scientific, Grammarly, dan juga Tokopedia yang merupakan salah satu contoh perusahaan yang kami analisis untuk berbagai platform di sosial media. Baik, untuk perumusan masalah ini kita ada 3, yaitu bagaimana strategi AMC diterapkan oleh brand NASA, Scientific, Grammarly, dan Tokopedia dalam memilih channel utama mereka. Kedua, ada apa saja segmentasi dan tujuan dari iklan buatan dari kita dan juga dibandingkan iklan dari asli dari NASA, Scientific, Grammarly, dan Tokopedia. 3, apa saja rekomendasi strategi untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam mendukung kampanye pemasaran digital. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah analisa sosial media dan digital activity. Yang pertama itu ada NASA. NASA itu menggunakan sosial media Facebook sebagai apa ya, pemasaran utamanya gitu. NASA ini tuh menggunakan seperti reseller gitu, Bu. Jadi ada apa ya namanya itu, menggunakan metode consumer to consumer untuk memasarkan produknya gitu. Jadi Nasan itu ada suatu komunitasnya juga di grup untuk menjual produk-produknya, di mana produk-produknya itu dijual di grup-grup Facebook yang lain atau di fanspage Facebook juga ada. Nah, selain di Facebook, NASA juga mempunyai website untuk mempermudah konsumen untuk melihat-lihat produknya gitu, Bu. Oke, next. Oke, yang kedua ada brand Scientific dengan channel utama Instagram. Dalam strategi sosial medianya ini, Scientific menerapkan strategi pendekatan kepada customer melalui institusi sama dengan NASA yang seperti tadi,
dengan konten yang otentik yang dapat meningkatkan kesadaran merek dan menciptakan komunitas pengguna sehingga dapat meningkatkan penjualan. Nah, dalam mempromosikan produknya, Skintific ini banyak melakukan kolaborasi dengan influencer dan brand ambassador, seperti menggandeng influencer populer Tasya Farasya dan aktor Nicholas Saputra sebagai brand ambassador. Hal ini membantu untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan konsumen melalui ulasan otentik untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Next. Selanjutnya, Tokopedia. Yang utama digunakan adalah TikTok. Dalam sosial medianya ini, karena dia berupa marketplace, jadi Tokopedia ini memanfaatkan sosial media untuk membuat konten yang trendjacking gitu, dan juga pemberitahuan mengenai promosi seperti tanggal kembar. Untuk digital activity-nya ini di setiap media sosial berbeda-beda. Yang pertama, TikTok dan Instagram ini menggunakan pendekatan serupa, yaitu menciptakan konten yang relevan atau konten trendjacking. Tapi di sini di TikTok itu menggabungkan maskot ikonik mereka. Sedangkan dan juga strategi ini disesuaikan untuk menarik perhatian Gen Z. Sedangkan TikTok ini lebih ke komunitas-komunitas niche seperti penggemar anime, sepak bola, K-pop, dan gamers. Sedangkan Instagram ini lebih bersifat universal dengan konten yang menarik bagi khalayak umum yaitu Gen Z. Di YouTube, Tokopedia menggunakan strategi berbeda yang didominasi oleh iklan, kolaborasi dengan figur publik, serta video yang menampilkan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu, Facebook dan Twitter lebih difokuskan pada promosi seperti flash sale, diskon, dan program royalitas yang dirancang untuk mendorong transaksi langsung dan juga giveaway. Selanjutnya ada Grammarly, channel utamanya YouTube. Sosial media mereka menggunakan untuk menunjukkan fitur dan kemampuan aplikasi mereka, tips dan trik dalam penggunaan Grammarly dan juga dalam dunia perkantoran, serta meme korporat atau kantoran. Untuk digital aktivitasnya ini berbeda-beda. Di Instagram, TikTok, dan Facebook itu memiliki pola yang serupa, seperti berisi konten meme korporat, informasi fitur dan kemampuan aplikasi, serta tips dan trik dalam bekerja atau menggunakan Grammarly. Twitter juga memiliki kesamaan, tetapi di sini ditambah beberapa postingan kegiatan dari para pemangku kepentingan perusahaan dan testimoni dari pengguna aplikasi. Untuk di YouTube ini, mayoritas itu isinya iklan yang menampilkan fitur dan kemampuan produknya melalui narasi yang menghibur dan mendidik, sekaligus menghadirkan situasi yang relevan bagi audiens. Pendekatan ini dirancang untuk menarik perhatian dua segmen utama target mereka, yaitu pelajar dan karyawan. Berikutnya ada bab 3 terkait pembahasan. Di sini tertampilkan iklan kami berupa foto untuk brand NASA di Facebook. Berikut sudah disertakan untuk linknya. Dalam desain iklan ini kami mempertimbangkan beberapa target segmentasi dalam dua hal, yaitu demografi, di mana target pasar kami adalah orang dewasa usia 26 sampai 65 tahun, kerja ataupun pelajar aktif, dan ibu rumah tangga yang peduli pada kesehatan keluarganya. Lalu untuk segmen psikografi konsumen yang mencari solusi kesehatan alami ataupun produk herbal. Selain itu, untuk iklan yang sudah tercantumkan di atas, terdapat beberapa penjelasan terkait elemen untuk alasan, tujuan, dan relevansinya. Nah, di sini ada fokus manfaat utama membantu memelihara daya tahan tubuh. Kalimat tersebut ditujukan untuk konsumen yang mencari produk herbal untuk Sebentar, membantu memelihara daya tahan tubuh. sebentar ya, sebentar. Dan kemudian untuk elemen yang terdapat dalam iklan tersebut, yaitu ada testimoni pengguna, di mana yang kita tahu bahwa konsumen media sosial Facebook cenderung lebih percaya pada pengalaman nyata dari pengguna lain sebelum mencoba sebuah produk. Oleh karena itu, brand NASA cukup terkenal di kalangan pengguna Facebook. Selanjutnya, untuk di iklannya terdapat highlight bahan utama.
yaitu propolis, resmical, lemon, dan juga bawang putih yang merupakan bahan alami yang digunakan untuk produknya. Kemudian ada visual warna dan layout modern yang kami gunakan, di mana tulis warnanya kombinasi biru, putih, dan alami cerah yang memberikan kesan kesehatan, kebersihan, dan juga warna brand perusahaan. Untuk film layoutnya, desainnya sederhana, karena pengguna sosial media itu lebih sering scrolling, jadi langsung kesannya to the point. Tujuannya untuk menarik perhatian dalam hitungan detik, memberikan kesan percaya dan tetap menceritakan aspek kesehatan. Yang tujuan utama dari desain digital marketing ini adalah untuk meningkatkan brand awareness, untuk meningkatkan minat dan kepercayaan, yaitu terkait dengan minat bakat alami, dan mendorong konversi penjualan. Desain ini dibuat dengan fokus utama pada kebutuhan dan psikologi konsumen target, memanfaatkan Facebook sebagai platform media sosial yang cocok untuk kampanye kesehatan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan engagement dan penjualan B10 NAS ATM secara signifikan. Ya, di sini terdapat detail mengenai iklan yang kami buat untuk brand Skintific dengan fokus sosialnya ada di Instagram. Terdapat mengenai latar belakang produk-produk Skintific, yaitu beberapa di antaranya yang sering ditampilkan atau yang populer, yaitu ada produk 5 kali Ceramide Repair Gel, 10% Niacinamide Whitening Serum, dan 12% Acid Solution. Dapat dilihat bahwa Skintific ini pada permasalahan kulit, kerusakan skin barrier, jerak dan kulit kusam. Nah, kalau dinilai dari segi kemasan produk yang sudah dikeluarkan oleh brand Skintific ini, kesan minimalis namun tetap memberi kesan elegan. Produk ini juga praktis untuk highlight dalam kategori ini, serta citra merek yang jadi lebih berorientasi pada kualitas. Buatan iklan kelompok kami kali ini, kami menggunakan pendekatan iklan yang sederhana dan efektif. Berkaca dari digital marketing yang telah dilakukan oleh Skintific sebelumnya, selama pembuatan iklan sederhana ini, ada beberapa aspek yang kami pertimbangkan, yaitu yang pertama ada produk utama atau sorotan dari brand Skintific ini, yaitu kami berfokus pada produk 5 kali Ceramide Barrier Repair Moisture Gel, dan untuk target audiens dari produk ini sendiri ada dari kami kelompokkan dari 2 aspek, yaitu ada demografi dan psikografi dari audiens. Untuk demografi audiens sendiri ini, kami mengambil dari seluruh kalangan gender, yaitu perempuan dan laki-laki, dari usia remaja hingga dewasa sekitar 18-35 tahun. Untuk audiens ini ditargetkan utamanya untuk generasi muda atau Gen Z yang mulai sadar akan perawatan kulit, baik yang sudah bekerja atau yang sedang menempuh pendidikan dengan pendapatan menengah hingga ke atas, terutama bagi yang mencari produk skincare yang terjangkau namun efektif juga, serta dengan audiens di region yang aksesnya mudah terhadap informasi-informasi ataupun akses untuk mendapatkan produk skincare-nya ini secara langsung, dan juga tentunya terpapar dengan tren kecantikan ataupun perawatan kulit. Dan untuk aspek psikografi dari audiens ini, kami targetkan dalam rentang usia 18 hingga 35 tahun, yang tentunya ini dilatar belakangi oleh produk yang terpilih, yaitu dirancang khusus untuk menangani masalah kulit yang sering dihadapi oleh kelompok dalam rentang usia terkait, yaitu 18 hingga 35 tahun, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu kerusakan skin barrier, dehidrasi, maupun kulit sensitif akibat stres lingkungan atau penggunaan produk perawatan kulit yang keras. Nah, untuk iklan ini kami buat tentunya berdasarkan keluaran produk nyata dari Skintific, dan juga tetap memiliki relevansi antara kandungan produk dengan tujuan pembuatannya. Nah, untuk iklan yang kami buat ini
ada beberapa kriteria yang kami soroti, yaitu yang pertama, manfaat nyata yang dapat dirasakan konsumen. Dalam highlight ini tentunya dikemas dalam bentuk testimoni pengguna seperti before after pemakaian untuk produknya, yaitu 5 kali Ceramide Barrier Repair Moisture Gel dari Skintific. Dan juga untuk yang kedua, highlightnya itu mengenai kandungan produk yang menjadi core dari iklan kali ini, serta pengemasan iklannya itu, iklan ini disampaikan melalui foto-foto testimoni seperti yang tadi, before after pemakaian, serta berfokus utama quote ataupun ajakan yang halus kepada audiens yang dikemas dengan penyampaian testimoni dan bahan-bahan pembentuk produk. Nah, untuk tujuan kami buatnya iklan ini, yaitu iklan 5 kali Ceramide Barrier ini, yaitu ada untuk meningkatkan brand awareness tentunya terhadap produk Skintific, terutama pada produk 5 kali Ceramide ini. Dengan ini juga dikategorikan seperti memperbaiki skin barrier, menghidrasi kulit, serta kemasannya yang minimalis dan elegan. Yang kedua dari tujuan kami ini adalah meningkatkan engagement tentunya di media sosial Instagram terhadap produk Skintific, yang nantinya iklan ini dapat mendorong audiens untuk berinteraksi langsung dengan merek seperti mengarahkan audiens memberi feedback di kolom komentar Instagram. Nah, yang ketiga selanjutnya dari tujuan kami membuat iklan ini adalah tentunya untuk edukasi perawatan diri, terutama kulit untuk audiens. Dan yang terakhir dari tujuan kami membuat iklan ini adalah menonjolkan keunggulan yang kompetitif untuk brand Skintific dengan mengedepankan unggulan produk Ceramide ini di pasar skincare yang cukup kompetitif dengan menyoroti aspek-aspek seperti teknologi ilmiah yang digunakan selama pembuatan produk. Hal ini diharapkan dapat membedakan produk dari merek lain di pasar. Oke, selanjutnya ada pembahasan iklan dari brand Tokopedia yang di-upload di TikTok. Seperti yang kita ketahui, Tokopedia merupakan salah satu platform belanja online yang secara konsisten memanfaatkan momentum kampanye belanja berdasarkan periode tanggal, seperti 10-10 atau 10 Oktober. Kampanye 10-10 meningkatkan konsumen untuk diskon yang ditawarkan pada tanggal 10 Oktober, diikuti dengan slogan Waktu Indonesia Belanja atau WIB untuk menarik perhatian konsumen melalui diskon besar dan aktivitas di media sosial. Tokopedia juga memiliki strategi iklan dengan menggandeng K-pop sebagai brand ambassador, mengingat tingginya popularitas K-pop di kalangan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Nah, kampanye 10-10 dan Waktu Indonesia Berbelanja ini memiliki strategi pembuatan momentum, yaitu memanfaatkan tren belanja bulanan seperti 10-10 yang sudah dikenal masyarakat, sehingga kampanye ini lebih mudah diterima dan ditunggu. Promosi FOMO atau Fear of Missing Out dengan diskon besar dan penawaran terbatas waktu menciptakan rasa urgensi, mendorong konsumen untuk segera membeli. Flash sale di media sosial dengan durasi pendek menjadi daya tarik utama. Target audiens di strategi ini adalah yang pertama pengguna e-commerce Tokopedia yang peka terhadap promosi, terutama generasi muda seperti Gen Z dan milenial yang aktif di media sosial. Yang kedua adalah pengguna yang mencari penawaran hemat seperti diskon, cashback, dan gratis ongkir. Untuk strategi kontennya, konten ini dibuat semenarik mungkin dari segi visual, dengan iklan yang menampilkan elemen visual berwarna cerah, yaitu hijau khas Tokopedia dengan fokus pada angka besar seperti diskon hingga 100.000. Yang kedua ada call to action yang menggunakan kata-kata seperti cek sekarang untuk menciptakan urgensi. Yang ketiga ada format beragam seperti video pendek di TikTok dengan musik beat untuk menarik perhatian. Strategi selanjutnya yang digunakan adalah Tokopedia X K-pop. Di sini Tokopedia menargetkan audiens spesifik yaitu generasi milenial dan Gen Z yang menjadi penggemar utama K-pop. Maka dari itu, pemilihan brand ambassador harus tepat sasaran dengan memilih artis K-pop papan atas seperti BTS atau Blackpink yang memiliki fanbase besar di Indonesia. Pemilihan brand ambassador harus menyesuaikan citra artis dengan brand Tokopedia yang inovatif dan ramah untuk anak muda.
Strategi ini juga melibatkan K-pop dalam berbagai acara dan fitur Tokopedia seperti diskon khusus untuk penggemar atau siaran live yang menghadirkan artis K-pop. Dari strategi ini, target audiensnya adalah generasi milenial dan Gen Z yang merupakan penggemar utama K-pop. Yang kedua ada audiens yang fokus pada penggunaan aktif media sosial seperti salah satunya TikTok, di mana platform K-pop sangat aktif. Strategi ini dibuat dengan konten visual dan audio yang menampilkan artis K-pop dengan konsep visual menarik, menggabungkan identitas brand khas Tokopedia dengan elemen K-pop, dengan penggunaan lagu dan koreografi, sehingga iklan menciptakan daya tarik emosional. Oke, baik. Selanjutnya ada pembahasan iklan Grammarly yang sudah kami buat dan diupload di YouTube. Nah, seperti yang kita ketahui, Grammarly itu merupakan aplikasi yang berbasis web itu yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memperbaiki tata bahasa, ejaan, dan gaya penulisan dalam bahasa Inggris. Nah, kita memiliki beberapa target atau segmentasi dalam membuat iklan Grammarly itu. Yang pertama itu dari sisi demografi, kita menargetkan seseorang dengan usia sekitaran remaja dengan rentang 17 sampai 24 tahun dan seorang profesional dengan rentang 25 sampai 45 tahun. Selanjutnya itu yang kedua ada dari sisi pendidikan itu kita menargetkan siswa menengah ke atas dan mahasiswa. Yang ketiga itu untuk dari sisi pekerjaan itu kita menargetkan pelajar-pelajar dan mahasiswa untuk keperluan tugas, dan yang kedua itu seorang profesional untuk keperluan pekerjaan di bidang penulisan dan komunikasi. Untuk segmentasi yang kedua itu ada psikografi. Psikografi itu kita menargetkan remaja, siswa menengah ke atas atau mahasiswa yang ingin tampil lebih baik itu dalam penulisan dan ingin meningkatkan nilai akademiknya. Selanjutnya itu ada seorang profesional yang ingin tampil baik dalam pekerjaan penulisannya. Selanjutnya itu ada strategi konten yang telah kami buat. Strategi itu ada beberapa strategi konten. Yang pertama itu visual yang minimalis. Kami itu membuat background yang cerah seperti yang tadi dilihat warna biru cerah itu, dan tulisan yang minimalis itu untuk menarik perhatian bagi target audiens yang mana kebanyakan itu akademisi yang lebih suka yang simple-simple itu. Selain itu yang kedua, kita juga menggunakan konten tutorial. Kalau misal melihat videonya di YouTube itu ada sedikit kayak apa ya, tutorial Grammarly-nya itu yang mana kita hanya perlu eh, mem- kita hanya perlu meng, apa ya, mengklik kata yang salah itu sehingga nanti bakal menjadi benar gitu diperbaiki oleh Grammarly. Selanjutnya itu ada tujuan konten. Yang pertama itu untuk edukasi pengguna. Nah, konten itu bertujuan untuk mengedukasi penggunanya tentang aplikasi Grammarly ini, yang mana bisa membantu untuk memperbaiki penulisan. Seperti yang tadi dijelaskan, konten ini tuh berisi tutorial sedikit itu untuk cara menggunakan Grammarly ini. Selanjutnya itu yang kedua ada menonjolkan keunggulan. Nah, dengan tadi tutorial Grammarly yang cukup mudah ini, itu menonjolkan keunggulan Grammarly yang mana mudah digunakan dan sangat bermanfaat untuk memperbaiki tata penulisannya. Oke, next. Untuk bagian kesimpulan dari paper kami ini tentunya mengenai digital marketing dengan fokus media sosial ini, pemanfaatan media sosial dalam strategi pemasaran digital kini tentunya menjadi komponen esensial untuk menjangkau audiens secara efektif. Kesimpulan ini juga berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap setiap platform medsos dengan karakteristik unik yang dapat dioptimalkan sesuai dengan target audiens dan tujuan pemasaran. Untuk Facebook sendiri, kami manfaatkan dalam menampilkan informasi edukatif dan mendalam terkait produk herbal NASA
Ini juga kami sesuaikan dengan kebutuhan audiens yang lebih luas dan heterogen, dengan konten yang dibuat menekankan manfaat kesehatan dari produk dengan gaya komunikasi yang persuasif namun tetap informatif tentunya, menjadikan Facebook ini sebagai platform yang cocok untuk saluran yang ideal untuk menjangkau konsumen dari berbagai latar belakang. Nah, untuk platform Instagram ini pendekatan visual yang kami utamakan dengan estetika dan relevansi yang digunakan untuk mempromosikan Skintific dengan produk 5 kali Ceramat Barrier Repair Moisture Gel dengan fokusnya adalah tentunya keunggulan produk dalam merawat skin barrier audience yang diintegrasikan dengan desain konten yang menarik perhatian generasi milenial dan tentunya Gen Z. Intinya menarik perhatian generasi muda yang tentunya tertarik pada perawatan kulit ya. Dan juga pemilihan warna, tata letak, serta narasi visual iklan yang konsisten membantu menciptakan pengalaman yang lebih personal dan relevan bagi target audiens. Untuk platform YouTube, kami pilih untuk mempromosikan Grammarly dengan format video yang edukatif serta dirancang menarik dan informatif. Nah, dalam konten iklan Grammarly di YouTube ini tidak hanya memberi solusi praktis dalam masalah tata bahasa, tetapi juga memperkuat citra merek sebagai media terpercaya bagi pelajar, profesional, dan pengguna umum. Nah, video iklan ini dibuat dengan gaya storytelling yang engaging untuk memastikan bahwa audiens ini apakah memahami nilai manfaat produk secara mendalam tentunya. Nah, di sisi lain untuk untuk platform marketplace Tokopedia dengan pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media promosi terkait program diskon dan aksesibilitasnya dengan pendekatan yang kreatif dan interaktif tentunya. Untuk konten yang dirancang terhadap iklan Tokopedia di platform ini, memanfaatkan tren video pendek yang ringan, menghibur, serta mengikuti gaya komunikasi khas Gen Z atau generasi muda lainnya. Hasilnya adalah konten ini berhasil menarik perhatian pengguna dengan cepat, sekaligus mendorong potensi konversi penjualan melalui pesan yang bersifat call to action. Untuk proses pembuatan dan publikasi iklan ini menegaskan pentingnya merancang strategi pemasaran yang tentunya harus disesuaikan dengan karakteristik unik setiap platform media sosial. Sekaligus juga memahami audiens yang dituju, baik itu dari segi demografi audiens maupun psikografi audiens. Dengan pengoptimalan fitur-fitur unggulan yang ada di platform dan penyesuaian pendekatan komunikasi, promosi yang dapat menjangkau audiens dengan cara yang lebih relevan dan personal. Untuk evaluasi hasil promosi melalui data analitik juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan strategi pemasaran di masa mendatang. Tentunya pendekatan ini memastikan media sosial terus menjadi alat yang relevan dan strategis dalam mendukung keberhasilan brand di era digital saat ini. Kurang lebihnya seperti itu untuk paper kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok berapa tadi? Kelompok 4, Bu. Kelompok 4 ya. Nah, terima kasih untuk kelompok 4. Kalian menyajikannya lengkap gitu ya. Tinggal ada perbaikan dari segi format-format gitu. Format ini dilakukan gitu ya supaya mempermudah pembaca gitu. Nah, jadi nggak terpisah. Misalkan kayak tadi kalian bahas tentang sosial media NASA gitu ya. Nah, itu langsung aja di-mention sosial media prioritasnya apa, kenapa, dan segmennya apa gitu. Begitupun juga dengan yang lain, tujuannya apa gitu. Jadi maksudnya itu nggak dijalan dulu nih sosial medianya, kemudian jalan dulu tujuannya gitu nggak. Nah, tapi satu brand itu lengkap dijelasinnya di situ gitu. Nah, supaya lengkap nih cara pembacanya gitu. Kemudian terkait dengan ini saya coba tanyain dulu ke teman-teman kelompok lain, apakah masih ada yang mau presentasi menyampaikan hasilnya?
Masih, Bu. Oke, Nanda, silahkan. Ibu, Ibu, Hah? kalau kelompok kita nanti habis kelompok selanjutnya bisa nggak, Bu? Soalnya anggota kita ada yang lagi OTW nyari tempat dulu. Oke, jadi kita lihat waktunya dulu ya, karena saya mau menyampaikan materi saya juga gitu. Oke, silakan Anda. Oke. Mungkin gini aja ya, Bu, karena ada 2 orang aja yang baru yang lagi di jalan, jadi kan kita berlima. Jadi 3 orang dulu ya yang menyampaikan, nanti yang 2-nya setelahnya gitu. Jadi urutannya mungkin agak sedikit beracak untuk urutannya. Tapi masih tetap disampaikan dengan dari papernya sih, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu. Sambil nunggu temen yang masih nyari tempat gitu. Oke, Oke, izin memulai presentasinya. Kami dari kelompok 6 yang mempresentasikan dari Project Based Learning yang kami telah lakukan. Kelompok 6 ini ada Dea Permatasari, kemudian ada Masya Putri Basalma, ada Muhammad Fatur Rahman, ada Nanda Melandri, kemudian ada saya sendiri, Raja Raffi Rewira. Untuk dari struktur papernya sendiri, kami membagi jadi 3 bab. Yang pertama ada bab pertama, latar belakang dari Project Based Learning ini. Kemudian untuk analisa dan juga contoh konten yang kami buat ini, kita satukan di bab 2 masing-masing dari brandnya itu sendiri. Di sini bisa terlihat ada Coca-Cola, El Victo, McDonald's, dan juga ada Adidas dengan subbab-subbabnya masing-masing. Kemudian di bab 3 ada kesimpulan dan juga daftar pustaka. Mungkin kita mulai dari pendahuluan, di mana digital marketing ini kan kita telah menjadi elemen kunci dalam yang strategis bisnis modern gitu. Jadi mengingat peran signifikan media sosial dalam menjangkau konsumen secara luas. Platform seperti Facebook, TikTok, YouTube, dan juga Instagram ini memberikan peluang besar bagi brand untuk membangun keterlibatan audiens. Memperkuat identitas merek mereka juga dan juga meningkatkan penjualan. Namun dengan tingkat persaingan yang semakin ketat, setiap platform ini memiliki karakteristik unik yang menuntut pendekatan strategi yang berbeda. Nah, seperti Facebook dengan basis pengguna yang besar menawarkan keunggulan dalam pemasaran berbasis komunitas dan penargetan iklan yang mendalam. Sementara TikTok yang lebih baru menonjolkan kreativitas melalui konten video pendek. YouTube menyediakan media untuk narasi panjang melalui video edukatif atau promosi, sedangkan Instagram tetap unggul dengan konten visual yang lebih estetis untuk membangun brand image. Jadi dalam konteks project based learning ini, analisa digital marketing pada 4 platform utama ini memberikan pengalaman praktis untuk mempelajari strategi pemasaran digital secara komprehensif gitu. Proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan juga kelemahan pendekatan pemasaran dari 4 brand berbeda, sekaligus mengasah kemampuan analisis dalam mengevaluasi efektivitas konten, iklan, dan interaksi audiens di dalam 4 platform tersebut. Mungkin kita masuk langsung ke analisa digital marketing yang pertama, itu ada kita mengambil brand Coca-Cola. Jadi Coca-Cola ini sebagai salah satu merek minuman yang udah terkenal dunia yang biasanya kita minum tuh bareng junk food gitu ya. Nah, Coca-Cola ini juga ngelakuin strategi pemasaran tuh di era digital di media sosial. Salah satu saluran utama itu ada di Facebook. Nah, di Facebook ini walaupun kalau Coca-Cola ini nggak ngelakuin iklannya melalui Facebooknya langsung, jadi cuma nggak ngejalanin iklan berbayar di Facebook, mereka tuh tetap manfaatkan Facebook ini untuk berinteraksi sama konsumennya nih. Target mereka tuh yang aktif di Facebook.
Hal ini dilakukan melalui unggah-unggahan rute mereka yang bertujuan untuk membangun hubungan dengan konsumen sekaligus memperkuat citra merek mereka. Selanjutnya ada analisis media sosial dan aktivitas digitalnya dari Coca-Cola. Nah, Coca-Cola ini aktif juga di beberapa media sosial lainnya. Ini kita fokusnya pada media sosial di Facebook ya. Jadi di Facebook ini mereka tuh merancang kampanye berdasarkan data konsumen yang relevan. Nah, Coca-Cola ini memiliki strategi media sosial yang menggabungkan visual yang menarik. Nah, ini biasanya mereka tuh nyiptain video atau gambar iklan yang relevan nih sama konsumennya gitu. Terus salah satu kampanye yang paling terkenal yang pernah Coca-Cola lakuin itu ada di Sercok yang mendorong koneksi personal dan berbagai momen sehingga meningkatkan keterlibatan di platform Facebook. Nah, pada kampanye Sercok ini dengan 150 nama di botol berbeda, kampanye ini meningkatkan penjualan sebanyak 7% dan likes di Facebook naik sebanyak 39%. Bisa dikebawahin, ya. Bentar, stop. Nah, pada digital marketingnya ini, strategi pemasaran ini mencakup beberapa elemen kunci yang berkontribusi pada keberhasilan mereka dalam menjangkau dan melibatkan konsumen. Nah, yang pertama ini di Facebook ini kita segmentasinya yang tepat menjadi landasan penting dalam strategi mereka. Nah, Coca-Cola ini memanfaatkan fitur penargetan audiens yang ada di Facebook untuk menjangkau konsumen berdasarkan lokasi, usia, minat, dan perilaku. Dengan segmentasi yang tepat, Coca-Cola ini memastikan bahwa konten yang mereka tampilkan di Facebook ini dapat meningkatkan efektivitas kampanye iklan dan interaksinya dengan para konsumen. Nah, selanjutnya ini Coca-Cola menerapkan pendekatan emosional dalam iklannya mereka. Nah, biasanya iklan-iklan yang Coca-Cola bagi itu kan dalam video pendek. Nah, itu biasanya videonya tuh berisi tentang perayaan, kebahagiaan, jadi kayak share happy kebersamaan bareng gitu. Nah, dengan iklan yang kayak gini itu dapat menampilkan momen bersama dengan teman dan keluarga. Coca-Cola ini berhasil menghubungkan koneksi emosional dengan perasaan positif yang memperkuat loyalitas merek. Nah, pendekatan ini nggak hanya menarik perhatian, tetapi juga menciptakan ikatan yang lebih dalam antara merek dengan konsumen. Dengan iklan video pendek yang kayak gitu tuh konsumen jadi ngerasa, oh iya nih Coca-Cola sesuai nih sama yang mereka alamin gitu. Nah, Coca-Cola juga berfokus pada penciptaan komunitas di media sosial. Nah, iklan yang dipasang di Facebook ini seringkali dilengkapi dengan tagar yang relevan dengan konten yang ditampilkan. Nah, contohnya yang sekarang ini ada Coca-Cola K-Wave yang hashtag ini digunakan untuk mengkampanyekan produk edisi terbatas mereka, yaitu Coca-Cola Wave Zero Sugar, dengan menggabungkan dunia Coca-Cola dengan fenomena K-pop. Nah, melalui hashtag ini, Coca-Cola berhasil menyatukan penggemar K-pop dan Coca-Cola dalam satu komunitas online, di mana mereka dapat saling berbagi cerita, foto, atau video terkait produk ini. Dan enggak hanya komunitas ini, ada juga komunitas yang peduli lingkungan. Nah, Coca-Cola ini pernah bikin acara, yaitu ada di mana ya? Bentar. Ada di Plaza Gandaria City yang dimana itu menggabungkan acara Coca-Cola dengan para komunitas pecinta lingkungan. Nah, itu jadi para pecinta lingkungan ini bisa bawa botol kosong dari brand Coca-Cola, terus bisa ikut acara Coca-Cola ini yang di acara ini Coca-Cola itu ada menampilkan Padi Reborn, RAN, terus Lala Huta dan artis-artis lainnya. Dan juga ada talk show edukatif dan berbagai program lainnya. Nah, jadi para komunitas ramah lingkungan ini dapat masuk acara ini dengan gratis, cukup dengan bawa botol bekas dari Coca-Cola ini. Dan selanjutnya ada kolaborasi dengan karakter populer juga menjadi bagian dari strategi pemasaran Coca-Cola. Nah,
ini Coca-Cola ada kolaborasi dengan karakter khusus yang sekarang ini ada kolaborasi dengan Marvel. Nah, untuk kolaborasi ini adalah contoh nyata bagaimana Coca-Cola memanfaatkan popularitas karakter-karakter ini untuk menarik perhatian konsumen dan menciptakan produk yang menarik. Nah, selanjutnya, Ja. Nah, terakhir Coca-Cola ini nggak hanya ngandalin iklan yang jangkau konsumen, tetapi juga mereka aktif berinteraksi dengan komentar. Jadi kalau ada konsumen yang tanya-tanya melalui komentar laman akun Facebooknya, mereka tuh pasti langsung bales, nggak apa ya, nggak didiemin aja gitu. Nah, interaksi ini menciptakan rasa keterlibatan yang lebih dalam dan menunjukkan bahwa Coca-Cola menghargai pendapat serta pengalaman konsumen. Dengan berbagai strategi ini, Coca-Cola ini berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu merek yang dikenal. Jadi kayak misalnya kita mau kumpul-kumpul, pasti yang diingat kita minuman yang cocok buat kita ini Coca-Cola gitu. Oke, selanjutnya. Ini untuk iklan yang kelompok kita bikin ini, jenis kontennya itu dalam relatable content. Jadi momen ini menceritakan seseorang menikmati waktu luang dengan menonton film favorit sambil ditemani Coca-Cola. Jadi menciptakan suasana santai dan bahagia. Nah, manfaat dari iklan yang kita buat ini untuk meningkatkan citra Coca-Cola sebagai brand yang relate dalam momen menyenangkan sehari-hari, sehingga memperkuat hubungan emosional dengan audiens atau konsumennya. Yang kedua, untuk membantu menciptakan keterlibatan lebih tinggi di Facebook melalui cerita yang relatable, mendorong konsumen untuk berinteraksi dan berbagai pengalaman yang serupa. Dan yang ketiga ada dengan pendekatan ringan dan natural seperti yang ditampilkan, Coca-Cola ini menjadi lebih mudah diingat sebagai pelengkap momen bahagia yang akhirnya dapat meningkatkan loyalitas brand dan potensi jangkauan lebih luas. Dan link konten yang kita bikin ada di sini. Kalian bisa nonton di Facebook ya. Nanti kita Oke, share coba linknya di ini, diklik. ya. Coba jadi klik ya. Oke, sebentar. Jangan di private ya. Iya, enggak di private, Bu. Wah, kenceng banget, Nak. Kecilin, Tante. Tolong kecilin. Freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. Oke. Halo, suara saya nyampe? Ada, Bu. Apa sudah cukup atau mau diulang lagi kan? Iya, enggak. Jadi tadi bilangnya kan sampainya Coca-Cola itu brandingnya adalah kebersamaan gitu kan, kekeluargaan dan sebagainya. Tapi yang kalian bikin itu tidak menggambarkan hal tersebut. Jadi tadi kan ada yang kebersamaan itu menciptakan momen berbahagia gitu, Bu. Nah, karena saya di kos sendirian, nggak ada itu, jadi kita bikinnya yang cukup bikin momen bahagia dengan nonton sendiri aja kita udah cukup senang gitu, Bu. Ya, jadi gini, ketika kita membuat tugas ya, itu kan kita harus sesuai dengan konsep yang disampaikan. Masa alasannya itu karena di kos sendiri gitu. Nah, itu kayak nggak ilmiah banget alasannya.
gitu ya. Nah, karena kalian kan tidak di hutan sendirian, itu baru bisa kalau kalian nyobain seperti itu gitu. Tapi kalian di rumah itu ada keluarga, kalian kuliah ada teman-teman gitu. Kenapa tidak memanfaatkan hal itu? Maksud saya 24 jam sampai 1 minggu itu kalian nggak sendiri kan gitu kan. Nah, jadi apalagi dengan alasan tersebut gitu. Berarti nanti videonya bisa kita ganti aja gitu, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ya, silakan disesuaikan dengan konsepnya. Oke, Bu. Ya, dan itu ya itu kan sekali tik juga udah jadi gitu kan. Jadi effortless banget nih, ya. Nah, apalagi terkait dengan nanti apa yang sudah kalian lakukan buat ini nanti akan dituangkan ke dalam, bentar lagi saya sampaikan gitu ya, akan dituangkan ke dalam situ. Nah, itu juga akan mempengaruhi apa yang kalian tulis gitu ya. Apa yang kalian tulis di dalam UAS itu menggambarkan menggambarkan iklan yang kalian buat gitu ya. Kalau misalkan buatnya kayak gitu, wah, nanti kalian analisisnya bingung. Kok nggak sesuai, nggak relate dengan konsep si share a Coke-nya, salah satu contohnya si Coca-Cola. Yang pertama. Yang kedua, ini saya bertanya ya, menurut kelompok ini gitu, Coca-Cola itu bukannya dia lebih fokus ke ke YouTube ya, karena banyak banget di YouTube kan. Nah, tapi kalian menyampaikannya channel utamanya adalah Facebook gitu. Nah, ini saya masih belum menemukan benang merahnya. Kenapa gitu ya? Berarti kita perlu ganti ini juga atau gimana, Bu? Soalnya Ya, kalau misalkan nggak diganti ya udah berarti nilainya kan sesuai dengan apa yang kalian buat kan pasti seperti itu. Ya kan pasti menilai itu kan ada beberapa indikator yang perlu dinilai, kesesuaian, kemudian kedisiplinan dan lain sebagainya gitu ada 4 indikator. Nah, kalau misalkan kalian oh ya udah cukup gini aja ya udah berarti nanti kalau nilainya keluar ya udah jangan protes gitu kan karena kan hasil yang kalian buat juga seperti itu. oke, baik, Bu. Akan ke kelompok gitu ya. Ya. Oke. Selanjutnya yang ini Elvicto. Jadi nanti menjelaskannya jangan dibaca semuanya ya. Ini udah 20 menit sendiri dia ya. Jadi intinya Elvicto itu bagaimana? Kemudian membuat sosial utamanya itu apa, kenapa tujuannya apa gitu aja. Ya, kalau misalkan di perbandingan ya sudah silakan disampaikan. Gitu. Jadi nggak usah dibaca semuanya satu-satu. Silakan dilanjut presentasinya. Yaitu ada brand TikTok, ini brand kedua kita. TikTok ini sebuah brand parfum yang berfokus pada produk dengan aroma yang modern, elegan, dan sesuai dengan gaya hidup generasi muda. Dengan target pasar, utamanya itu Gen Z dan juga milenial. Kita memanfaatkan platform TikTok untuk memperkuat strategi pemasaran. TikTok dipilih karena memiliki basis pengguna yang besar dan algoritma yang mendukung penyebaran konten secara online. Jadi memang kita ini sangat berfokus pada TikTok dan ini juga kayak istilahnya relate dengan saya juga pernah mengadakan endorsement bersama TikTok itu di TikTok. Lalu itu di sini juga apa namanya mereka ini fokus di TikTok karena memang mereka ini menjangkau audiens secara kreatif, membangun brand awareness dan juga menciptakan hubungan emosional dengan konsumen melalui storytelling, dan juga kampanye interaktif yang menarik. Dan itu ada strategi marketing dan teknik dari TikTok. TikTok memiliki pengguna yang beragam, terutama Gen Z dan milenial. Namun menjadi target utama TikTok sebagai brand parfum modern, aroma parfum sering dikaitkan dengan cerita dan pengalaman pribadi. TikTok memungkinkan TikTok menyampaikan storytelling yang dalam melalui video. Jadi biasanya TikTok ini kayak memberikan storytelling, mungkin ada beberapa influencer yang diajak bersama, jadi kayak menceritakan pengalaman yang mungkin relate dengan
menyesuaikan dengan brand kita ini, atau mungkin ada kayak mahasiswa atau pelajar yang pergi ke sekolah atau kampus, terus mereka kayak menggunakan parfum atau dulu. Jadi setelah itu mungkin bisa diskon. Pendekatan strategi marketing itu sedikit. Jadi karena TikTok adalah platform video, kita dapat menggunakan visualisasi yang menggambarkan aroma parfum seperti penggambaran bersinar romantis, mewah, dan atau segar yang sesuai dengan karakter aroma. Menggunakan efek khusus untuk menonjolkan elemen estetis seperti bunga, kabut, atau air guna menyampaikan nuansa wangi parfum secara visual. Menggandeng influencer TikTok, terutama beauty atau lifestyle influencer, untuk memberikan ulasan jujur tentang produk. Manfaatkan first impression atau unboxing produk yang sering menarik perhatian penonton. Jadi biasanya mereka kayak meminta kepada influencer tersebut untuk bisa memberikan first impression terhadap brand ini. Kita pertama kali mencoba aromanya. Coba di next. Dan juga mereka ini juga membuat tantangan seperti tagar efek sama. Jadi kayak mereka setiap orang yang mempromosikan efek ini, mereka menggunakan tagar efek sama untuk mungkin bisa meramaikan atau mempromosikan brand ini. Jadi mereka juga menceritakan kisah bagaimana parfum efeknya dapat memperkuat momen spesial seperti pertemuan romantis, acara penting atau kenangan yang berkesan. Narasi ini dapat diperkuat dengan musik populer atau video viral. Mungkin bisa langsung ke yang table. Ini contoh konten promosi yang saya gunakan menyesuaikan dengan relatable ya, kehidupan mahasiswa yang di kampus. Di sosial di TikTok bentuknya konten video, konten relatable konten, sama konten rutinitas harian dengan parfum Helios dari Natif. Jadi konsep konten ini menceritakan seseorang yang sedang bersiap-siap untuk ke kampus dan menyadari ada barang yang terlupa, yaitu parfum Helios dari TikTok. Setelah menyadari pentingnya parfum ini dalam menunjang percaya diri, dia langsung menggunakannya sebelum berangkat. Manfaatnya yang pertama itu memperkuat citra efektif sebagai brand parfum yang praktis dan cocok untuk gaya hidup mahasiswa atau orang muda yang aktif. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan audiens dengan situasi yang relatable, mendorong mereka untuk berbagi cerita tentang barang andalan yang selalu mereka bawa. Yang ketiga, dengan pendekatan natural storytelling, efektif lebih mudah diingat sebagai bagian penting dalam rutinitas harian yang meningkatkan percaya diri. Itu bisa diklik linknya. Buku udah, pulpen udah, sisir udah, dompet udah. Oke, siap ke kampus. Bentar deh, kayak ada yang kurang. Oh iya, lupa gua. Helios parfum dari Elvito, parfum andalan gua. Harus dibawa kok kuliah. Nah, sip. Nah, kenapa gue pilih Helios parfum dari Elvito ini jadi parfum andalan gue? Karena aromanya kalem banget di hidung, nggak terlalu tajam dan nggak bikin pusing. Parfum ini juga mengandung maski, kayu cheddar dan juga vanilla. Cocok banget nih buat dipakai ke kampus. Nah, jangan lupa semprot dulu biar wangi dan segar pas kampus. Oke, udah rapi. Kampus dulu guys, bye. Tidur dengan Oke. Poinnya dari TikTok itu apa? Gimana Bu? Maaf, bisa Poinnya dari TikTok itu apa? Maksudnya saya off cam ya. Maksudnya adalah kalau Facebook itu kan karena segmennya luas, banyak yang kalangan segmen umur dewasa ke atas gitu ya. Kemudian tadi kelompok ini juga menyampaikan kalau TikTok itu visualnya bagus gitu. Nah, ada potensi untuk FYP, algoritmanya itu semua bisa
semua bisa terkenal gitu kan kalau melalui TikTok. Nah, saya tanya ke kelompok ini, apakah konten yang sudah kalian buat itu menarik di TikTok? Karena kalau misalnya kita berkata tentang menarik atau enggak sih, menurut saya menarik. Tapi kalau masalah etis itu kan nggak semudah itu ya, bukan? Kan biasanya saya juga punya akun TikTok yang apa namanya cukup lama dan udah seminggu Gimana? itu. Itu untuk menarik sih. Benar. Kurang Saya udah terdengar jawabannya. Gimana? Mas Ibu saya mau menjelaskan. Mungkin kalau misalnya kita bicara tentang menarik sih, menurut kami sudah menarik. Juga kan sesuai dengan pertimbangan saya juga di kelompok. Itu untuk SMP kan juga Bagus. nggak semudah itu, Bu. Jadi butuh aja beberapa video dulu untuk bisa ikut. Jadi untuk Oke, mungkin ketertarikan sih, kelompok lain bisa membantu menyampaikan reasonnya. Oke, mungkin izin bantu menjawab ya, Bu, karena suara Faturnya agak mendem. Jadi mungkin yang dimaksud Fatur itu kalau misalkan menarik atau enggaknya kan itu subjektif sebenarnya. Cuman yang ditargetkan dari TikTok ini kan lebih ke video yang singkat, jadi yang lebih quick gitu loh, Bu. Under under 30 detik ya tadi, cuman berapa detik. Terus emang kalau misalkan kita lihat dari behaviornya orang-orang, terutama yang ngelihat kayak ini kan brand ya. Jadi banyak juga orang yang sekarang mulai, terutama anak-anak muda yang nyari referensi eh, parfum atau kayak barusan misalkan contohnya parfum gitu. Mereka tuh lebih sering ngetik langsung kayak parfum untuk dipakai di siang hari atau di malam hari. Nah, ini salah satu. Makanya tadi bentuk kontennya adalah parfum favorit yang bisa digunakan sebelum kuliah gitu. Itu jadi apa ya? Tujuannya lebih ke situ gitu, Bu. Lebih ke eh, keywords yang dicari, lebih menargetkan ke keywords yang sering dicari sama si Gen Z ini gitu. Jadi memang targetnya quick video biar nempel aja di kepala orang. Oh, kemarin pernah lihat video El Victo dipakai untuk kegiatan sebelum kampus gitu, atau misalkan kegiatan untuk kampus. Oh, berarti yang ketempel di eh, konsumen adalah oh El Victo nih salah satu brand parfum yang biasa digunakan sehari-hari untuk kegiatan di siang hari gitu. Seperti itu mungkin. Oke. Jawaban saya tapi belum terjawab nih. Kalau menarik, Menarik atau enggak? Jawabannya kan iya atau enggak, bukan bergantung atau bergantung pada orangnya. cukup menarik aja karena Melihat. sesuai dengan targetnya sih, dengan tujuan utama buat kontennya itu. Itu di private. Sebentar. Berarti standar menarik kalian rendah ya. Tidak saya private, Bu. Oke, enggak di private. Coba dibuka tadi. Oke, tidak di private. Tapi love-nya cuma satu. Ya, mungkin diri sendiri yang nge-love ya kan. Nah, jadi padahal dibilang kalau TikTok itu algoritmanya organik banget. Nah, siapa saja bisa untuk FYP gitu ya. Nah, tapi saya ya, kalau misalkan buat konten yang effortless banget itu paling enggak yang nonton itu ada 100-an gitu. Ini cuma satu dan posisinya tidak di private. Kenapa ada inkonsistensi jawaban di sini dan hasilnya? Ibu izin menjawab ya. Kalau dari pandangan saya sendiri, karena kan ini akun pribadi yang mungkin sebelum-sebelumnya konteksnya biasanya algoritma di TikTok itu setahu saya
dia ketika akun pertama kali itu bisa naik di sekitar 2 atau 3 konten yang serupa. Kalau misalkan dia baru upload di satu video dan cuma di repetisinya tuh nggak banyak, cuma satu kali itu aja. Potensi untuk adanya FYP seperti like dan komen yang banyak dari orang-orang itu tidak sebesar yang mana ketika dia mulai rutin untuk seminggu misalkan 2-3 kali untuk upload. Dan kemudian kenapa ini juga likes-nya sedikit, karena ini kan jatuhnya mungkin konten yang hard selling, di mana konten di TikTok itu algoritma yang lagi tren sekarang itu konten-konten singkat yang hiburan. Sedangkan mungkin Ibu bisa cek sendiri di beberapa TikTok affiliate atau afiliator yang sedang sekarang naik. Ya Bu, maaf. Nah, kamu aja sendiri nyampaikan bahwa di TikTok itu menarik dan juga dan lain sebagainya. Nah, tapi dan juga hard selling. Ini karena hard selling makanya nggak menarik gitu kan? Kenapa makanya penyukanya cuma satu. Masalahnya gini ya, saya juga pernah menggunakan TikTok untuk pertama kali, ya kan? Mungkin yang lain juga gitu ya. Tapi di pengguna TikTok masa cuma satu, which is itu yang ngupload gitu kan? Kayak nggak make sense gitu. Maksud saya gini, kalau misalkan kalian karena gini ya, kalian bisa aja jawab berkelit dan lain sebagainya gitu. Padahal buktinya udah jelas gitu ya. Nah, ya kita tinggal lihat aja gitu kan, nilainya bagaimana gitu. Udah salah, tapi berkelit juga. Nah, double kesalahannya. Jadi jawabannya tuh malah bisa mematahkan argumen yang Anda sampaikan sendiri. Bulat jadinya. Oke, silakan dilanjut. Nah, jangan-jangan yang McDonald juga gitu nih, gitu ya. Tidak sesuai dengan konsep yang kalian sampaikan. Padahal waktunya 2 minggu loh. Kenapa saya bikin 2 minggu? Karena ini butuh effort untuk menyelesaikannya. Gitu. Oke, izin Ibu untuk melanjutkan. Jadi di McDonald's sendiri, kenapa kita memilih McDonald's sebagai brand yang aktif di YouTube? Karena seperti kita tahu juga di YouTube itu biasanya durasi kontennya 15 detik sampai 30 detik aja. Dan biasanya diselipkan di iklan-iklan video munculnya gitu. Jadi di mana McDonald's ini juga kan mempunyai pengguna atau target secara demografi, lokasi, dan minat itu sesuai dengan YouTube, yang biasanya di YouTube itu menunjukkan konten visual yang menarik, kemudian juga ada tampilan produk dan interaktif, serta pesan-pesan yang relatable dengan kondisi dari audiens atau customer-nya, seperti untuk merayakan kebersamaan, terus juga untuk menemani dalam pengerjaan tugas dan juga dalam pekerjaan lain-lain. Itu McDonald's sering menyampaikan pesan-pesan untuk customer-nya datang ke outlet secara langsung gitu. Nah, di sini juga yang kami analisis objektif dari digital marketing yang dilakukan oleh McD. Yang pertama itu pastinya meningkatkan brand awareness, di mana YouTube itu kan secara global bisa dilihat oleh orang secara universal, dan McDonald ini juga dapat memperkenalkan produk-produknya, produk-produk baru seperti mungkin kemarin yang terbaru ayam gulai dan lain-lain. Kemudian juga nggak cuma perkenalan produk yang baru, kadang juga dari McD juga menyampaikan campaign untuk kolaborasi seperti dengan BTS kemarin, dan juga pesan-pesan ketika hari besar seperti kemerdekaan, dan juga untuk merayakan event tertentu. Kemudian mendorong engagement, di mana YouTube ini McDonald juga memanfaatkan YouTube untuk menciptakan interaksi dan dengan konsumen melalui konten video interaktif, kampanye kreatif, dan juga mengundang partisipasi audiens yang biasanya untuk menaikkan engagement-nya. Kemudian juga memperkenalkan produk baru, ini juga seperti yang kita tahu juga biasanya. Kemudian meningkatkan konversi, di mana konversi yang dimaksud di sini adalah
agar dari konten yang dibuat itu menghasilkan seperti pemesanan dari audiens atau customer melalui aplikasi, situs web, ataupun mengunjungi restoran secara langsung. Oke, bisa di-scroll lagi. Oke, intinya kalau dari McD ini apa? YouTube. Inti apanya? Di YouTube-nya. Kalau di YouTube-nya kontennya berarti atau apa Bu? Targetnya, konsepnya. Kalau konsepnya dari mereka itu biasanya menampilkan konten audiovisual, lebih ke audiovisual yang mana singkat saja itu seperti 15 detik atau 30 detik. Jarang sekali dia paling yang saya amati itu sekitar 1 menit. Dan biasanya itu konten visual seperti pengiklanan yang singkat gitu. Jadi langsung direct seperti ada mungkin ada storytellingnya sedikit dan juga di akhirnya itu direct langsung ke promosinya. Biasanya sih seperti itu untuk template dari campaign yang dilakukan. Oke, scroll lagi. Oke, ini juga ada strategi promosi yang dilakukan dari STP-nya. Segmentasinya yaitu demografis usianya juga mereka menargetkan dari usia anak-anak 10 tahun sampai orang dewasa sekitar 40-50 tahun. Kemudian juga ada geografis di mana lokasinya itu lokasi perkotaan dan daerah-daerah yang berkembang gitu. Kemudian psikografis yang biasanya gaya hidup orang perkotaan yaitu ingin cepat dan deliver mereka itu makanan cepat saji dan perilaku-perilaku yang lain. Kemudian targetingnya juga ada targeting seperti kampanye McD Delivery, yaitu mengkampanyekan orang yang hidup di perkotaan dengan makanan cepat saji. Positioning mereka ini sendiri di YouTube memposisikan sebagai merek makanan cepat saji yang nyaman, mudah diakses, dan selalu relevan dengan tren. Dan sering memanfaatkan budaya lokal dalam kampanye mereka. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di McDonald's itu selalu hal-hal yang dapat dilakukan oleh customer juga, seperti makan bersama keluarga, terus kemudian juga mengerjakan tugas, pekerjaan, yang mana biasanya sekarang disebut dengan work from cafe, kan bisa juga di McDonald's gitu. Terus kemudian di SEO sendiri, sering dimunculkan di YouTube-nya itu seperti produk terbaru McDonald, menu terbaru, McDelivery promo, Happy Meal unboxing, dan lain-lain. Gitu. Videonya juga lebih kesering dari event-event atau hari-hari perayaan seperti Ramadan, kemerdekaan. Oke, dari next scroll lagi, thumbnail juga yang pasti thumbnail itu biasanya nggak ada teks gimana pun sih, karena kan kalau misalnya thumbnail di YouTube, kadang ada tulisan kayak podcast gitu kan, ataupun iklan-iklan yang lain mungkin ada tulisannya gitu, tapi ini dia hanya sekedar gambar aja sih, nggak ada thumbnail yang berupa teks, ada tulisannya gitu. Oke, next lagi. Coba kita lihat yang sudah dibuat. Ya. Tugas belum selesai. Yah, jaringan lemot lagi. Bete karena tugas nggak selesai-selesai. Datang aja ke McDonald's. Di sini tempatnya nyaman, pelayanannya ramah, ada wifi gratis pula. Tugasmu pasti selesai. Oke. Ini juga di private juga. Enggak, itu di public. Oke, di public. Tapi masih 0 ya yang nge-like. Iya. Ini masih mending ya effortnya itu pergi ke McD dan direkam gitu. Tinggal nambahin musik aja gitu kan, supaya tidak sepi gitu. Ya, Ibu. Oke, next.
Ibu izin masuk sebelumnya syaratnya pendengar ya. Halo, suara dia terdengar nggak? Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar sekarang? Oke. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang strategi konten dari Adidas. Boleh langsung di-scroll aja. Boleh langsung ke ininya aja nggak? Ke strateginya. Lagi di bawah, yang konten. Oke, baik. Untuk Adidas sendiri, ini hasil analisis saya di Instagramnya mereka. Kebetulan khusus di yang Adidas Indonesia ya, Bu, biar lebih segmented. Nah, setelah saya lihat di Adidas ini, rata-rata postingannya memang berbentuk foto atau dengan visual yang tinggi, dan juga dilengkapi dengan Reels. Tapi Reels itu biasanya berhubungan dengan olahraga atau event-event yang sedang berjalan. Jadi lebih kayak recap-recap gitu. Nah, karena teman-teman saya juga sudah banyak membuat konten yang berhubungan dengan audio visual, jadi untuk Instagram ini saya memutuskan membuat konten yang bentuknya desain grafis. Kalau misalnya dilihat dari Adidas sendiri kan sebenarnya sudah segmentasinya sudah terlihat ya untuk usianya. Biasanya penggunanya itu dari 21 tahun ke atas karena harga dari Adidas sendiri ini cukup lumayan dan harus punya penghasilan. Jadi di sini saya mengambil di bagian kampanye untuk komunitas dan donasi. Fokusnya ini lebih ke bagian SDGs yang peduli terhadap iklim. Kalau nggak salah itu SDGs nomor 13. Bentukannya desain karosel. Dengan slide pertama ini saya memberikan tulisan nama kampanyenya, lalu highlight aktivitas-aktivitasnya yang sudah dilakukan di komunitas Indonesia, terus ajakan-ajakan dari tokoh-tokoh, dan juga ajakan bergabung dengan QR code yang mengarah langsung ke websitenya. Nah ini kenapa saya langsung arahkan website sendiri punya akun registrasi untuk campaign ini. Kedua, akun websitenya sendiri sepertinya untuk campaign ini kurang tersentuh ya, karena saya juga harus nyari dulu nih dari Google tentang campaign ini dan tidak terlalu terlihat dari Adidas itu sendiri. Gitu mungkin untuk tujuan dari kontennya Ibu. Nah, objektif kontennya ini saya mau naikin awareness yang tadi fokusnya di SDGs karena sebenarnya Adidas ini kan sudah punya konsumennya sendiri ya. Jadi saya ngambil di bagian bukan promosi, di komunitas yang iklim. Karena dari Instagram sendiri sekarang lagi banyak juga awareness-awareness tentang peduli terhadap lingkungan sekitar dan juga peduli terhadap bumi. Itu jadi supaya apa namanya konten yang dibuat bisa naik. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Boleh langsung dilihat kontennya seperti apa. Ini seperti yang dilihat untuk slide pertama ini, nama kampanyenya dengan logo Adidas sebagai bentuk huruf A, lalu dilanjut. Ini bentuk highlight-highlight kegiatan dari komunitas yang sudah dilakukan. Boleh dilanjut lagi. Ini sebenarnya adalah rekayasa dialog-dialog ajakan dari tokoh atau testimoni-testimoni dari mereka yang sudah mengikuti kegiatan. Next slide lagi. Nah, ini QR code yang dapat bisa langsung masuk ke dalam website dari Adidas itu sendiri dan diarahkan langsung untuk campaign Move for the Planet. Begitu, Bu. Sekian. Oke, tinggal captionnya ya ditambahin. Jadi nggak cuma let's move, let's act, let's save the planet. Jadi supaya tidak ada misperception gitu ya, jadi dari pembaca. Nah, maksudnya apa? Move the planet gitu kan, pindah atau gimana nih gitu kan.
Nah, jadi silakan penjelasannya itu lebih diceritakan gitu ya, maksudnya apa? Move for the planet. Nah, ini berarti kamu screenshot aja gitu punyanya Adidas, terus kamu upload ulang gitu aja berarti. Sebenarnya nggak di-upload ulang, Ibu. Ini sudah masuk desain lagi, cuman memang ini campaign yang sudah ada dilakukan sama Adidas, tapi belum terlalu terlihat di komunitas pengguna Adidas di Indonesia. Jadi saya cuma naikin campaign yang sudah ada dan dilakukan lagi di campaign di Adidas Indonesia. Oke oke, berarti kamu bikin sendiri gitu ya. Ya. Nah, oke. Nah, mungkin dari em, itu laut ya, filosofinya apa hubungannya sama tujuannya? Baik, sebenarnya kalau Ibu perhatikan dari apa yang desain-desain yang sudah saya buat ini, pasti background-nya itu scenery atau lingkungan alam lah. Nah, fokusnya adalah karena kita move for the planet, jadi fokusnya untuk bumi. Ya, saya ingin memberikan bentuk-bentuk misalnya kalau lingkungan dijaga itu indah loh, bisa dilihat bahwa di background-backgroundnya nih kalau misalnya kalian ikut kegiatan ini, ikut campaign ini, kita bisa menghasilkan lingkungan alam yang indah dan kalian bisa menikmati lingkungan tersebut. Kayak gitu, Ibu. Oke. Ini pantai mana nih? Waduh, kalau pantai mana saya juga kurang tahu ya. Kebetulan saya dapat resource-nya itu dari internet juga, Ibu. Ya, nah jadi kamu kan isunya adalah mengajak orang-orang Indonesia gitu ya, alam, indah, bagus, dan lain sebagainya gitu. Mungkin kayak lebih apa ya? Mungkin kayak gunung kah? Yang jelas-jelas Indonesia itu menjadi salah satu apa ya? Nomor 3 ya kalau nggak salah pemilik gunung aktif di dunia gitu ya. Nah, kemudian, nah dan juga di gunung itu kemarin kalau kamu baca itu di gunung kalau nggak salah di Gunung Slamet itu ada berapa ton sampah gitu ya yang dibuang oleh pendaki gitu ya. Nah, dikumpulin jadinya segitu. Nah, ini kan kayak menggambarkan orang Indonesia ini masih rendah ya peduli terhadap lingkungannya gitu. Nah, mungkin kamu bisa masukin isu itu gitu. Nah, apalagi sekarang mungkin kalau saya tanya ke kalian berapa persennya aja yang paham akan berita tersebut gitu ya. Nah, di sini jadi ini nih nyambung gitu ya, integrasinya dapat antara isu yang tadi, nah dan ini apa bukti ajakan dan lain sebagainya untuk ikut gitu. Di halaman depan aja gitu ya. Kalau di belakang-belakangnya sih ada QR code, mungkin itu berisi berkumpul dengan komunitas ya, komunitas yang tujuannya sama gitu. Itu idenya bagus sih. Gitu. Jadi itu masukan dari saya. Baik, Ibu, terima kasih. Izin tanya, Ibu, boleh? Silakan. Ini kan saya dapat saran dari Ibu apabila mau ada perbaikan termasuk dengan tugas-tugas dari kelompok saya sendiri, itu apakah bisa atau kita udah nggak bisa ada perbaikan lagi? Masih bisa dong, makanya kan saya kasih masukan supaya ada perbaikan di situ. Gitu. Baik, Ibu, lalu kita kumpulkan kembali nanti berbentuk link kali ya, Bu ya? Enggak, jadi di ini aja, di share aja. Oke, baik Ibu, kalau gitu. Gitu. Jadi karena di UAS-nya itu akan ada berapa sih orang yang nonton, kemudian ibarat kata itu analisanya gimana gitu ya. Baik, jadi lebih terima cepat ya. kasih. Iya, terima kasih Ibu atas sarannya. Mungkin saya izin pamit undur diri. Bisa dilanjut sama teman saya. Ya, thank you. Baik, mungkin untuk kesimpulannya dari apa yang telah kami buat, tentunya masih banyak yang kurang. Jadi dalam analisis digital marketing ini terhadap 4 platform media sosial Facebook, TikTok, YouTube, dan Instagram juga ditemukan bahwa setiap platform memiliki karakteristik yang berbeda yang mempengaruhi juga cara brand berinteraksi dengan audiensnya gitu. Jadi setiap platform itu memerlukan pendekatan strategi yang berbeda-beda, baik dari segi jenis konten, waktu posting maupun metode iklan yang digunakan mungkin beda-beda sesuai dengan masukan yang dari Bu Meta juga tadi. Facebook harus seperti apa, YouTube seperti apa, Instagram seperti apa, terus TikTok juga seperti apa. Jadi melalui analisa ini kami menyimpulkan bahwa
brand perlu memiliki strategi digital marketing yang sesuai dengan platform yang digunakan, pemilihan jenis konten yang tepat seperti video pendek di TikTok atau gambar estetis, keterlibatan audiens. Selain itu, analisis ini juga menunjukkan bahwa untuk mencapai kesuksesan di dunia digital marketing, brand perlu mengintegrasikan berbagai platform dalam satu strategi pemasaran yang holistik. Jadi keempat platform ini dapat saling melengkapi dan dalam membangun konektivitas video yang memikat di TikTok. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami juga ada beberapa referensi untuk daftar pustakanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya mau share screen terlebih dahulu. Sekaligus ini adalah UAS kalian gitu ya. Nanti tolong disampaikan siapa aja nama anggota kelompoknya tidak berkontribusi gitu ya. Di chat Japri aja ke saya. Nanti pasti hasilnya beda gitu ya. Kan ini karena ini dilakukan secara berkelompok gitu. Nah, sebelum itu nanti nanti ada bisa diperhatikan ya di slide saya bentar lagi. Nah, jadi sebenarnya kenapa ini baru dikasih Bu gitu kan? Nah, jadi gini, kalian kan sudah ini kan saya di sesi akhir gitu ya. Nah, ini adalah rangkumannya dari kegiatan belajar yang kalian lakukan di kelas gitu ya. Nah, bagaimana membuat share screen saya udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, bagaimana membuat saya nggak share full karena takutnya biasanya lemot ya. Nah, ya jadi ketika kita membuat suatu konten sosial media planning gitu ya, singkatannya tuh bisa kita menggunakan SMART goal ini gitu ya. SMART apa Bu? Spesifik, S-nya spesifik, M-nya measurable, achievable, realistic, dan juga time bound gitu ya. Nah, maksudnya apa? Nah, spesifik itu tujuannya harus jelas dan juga terperinci, tidak ambigu. Nah, ini sesuai dengan yang kalian buat tadi ya, apakah tujuannya itu untuk just to know gitu ya, atau misalkan ada kaidah action di situ gitu ya, dengan berarti ada CTC-nya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah measurable alias terukur. Nggak mungkin kalau misalkan kita bekerja dan ditanya tujuannya buat ini apa. Jadi itu untuk mengembangkan lah. Kebanyakan ini gitu loh, kebanyakan menyampaikan apa ya bisa dibilang tidak terukur gitu ya. Nah, jadi tujuannya itu harus diukur misalkan melalui konten ini itu bisa meningkatkan 1.000 followers atau misalkan mendapatkan 5 komentar dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya gitu ya, itu namanya measurable. Jadi kuantitatif bentuknya. Nah, kemudian SMA berikutnya adalah achievable. Jadi tujuannya tuh nggak muluk-muluk alias bisa dicapai, harus sadar diri. Berapa followers kita, misalkan berapa jangkauan dari konsumen kita. Nah, kita muluk tiba-tiba mintanya yang di Instagram itu 13.000 enggak gitu ya. Nah, tapi saya juga bisa mengukur karena kalian share-nya itu di platform pribadi gitu ya. Jadi saya akan menyesuaikan berapa misalkan followers kalian dan konten tersebut gitu kayak tadi YouTube udah lumayan banyak ya ada 114 tapi sayang banget kontennya like-nya cuma 1. Nah, dan yang nonton kayaknya nggak tahu deh ada atau enggak tadi. Nah, jadi saya akan sesuaikan dengan konten yang kalian ini gitu. Caranya gimana? Nah, pasti kan kalian ada penyebaran informasi di situ gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah relevan. Nah, jadi tujuannya itu harus relevan dengan visi, nilai, dan tujuan yang lebih besar. Jadi seperti yang kenapa saya komenin tadi untuk apa parfum padahal dia di share-nya di TikTok dan buat kayak gitu. Mungkin anak SD bisa gitu ya. Nah, padahal kalian anak bisdik dan seharusnya itu paham mengenai editing gitu ya. Nah, nggak bisa Bu gitu kan. Nah, coba saya cek nih kalian berapa sih pengikutnya di
itu di TikTok gitu ya. Jadi nanti tolong dibuka. Jadi bisa paham pengikut kalian berapa, kemudian riwayat dari apa konten-konten yang sudah kalian buat itu berapa gitu ya. Nah, kemudian ada time bound. Jadi tujuannya itu harus memiliki batas waktu, nggak bisa selamanya gitu ya. Nah, akhirnya nggak terukur kalau selamanya gitu. Jadi harus dikasih batas waktu. Batas waktu terpacu gitu ya. Terpacu untuk achieve the target gitu. Nah, ini adalah awalan dari atau pembuka dari apa yang berikutnya akan dibuat. Nah, Smart Goals dari Beauty ID. Beauty ID ini adalah produk yang bergerak di bidang kecantikan. Nah, kalian pahami juga ya di sini adalah illustration. Nah, berarti ini contoh gitu ya. Nah, contoh yang dibuat Smart Goals-nya itu berbentuk paragraf. Beauty ID akan meningkatkan penjualan. Nah, meningkatkan penjualan berarti tujuannya ya kan. Produk skincare sebesar 30%. Nah, 30% itu berarti measurable dalam periode 12 bulan time bound. Nah, dan sebagainya gitu ya, dengan meluncurkan pemasaran digital yang menargetkan perempuan berusia 18 sampai 35 tahun. Nah, ini tujuannya jelas di seluruh Indonesia. Kemudian Beauty ID akan melacak efektivitas kampanye melalui data penjualan yang eksklusif. Jadi supaya pelanggan baru itu paham dengan hadirnya Beauty ID. Nah, kemudian memberi diskon eksklusif untuk karena tujuannya itu adalah supaya seluruh Indonesia tuh tahu hadirnya Beauty ID, tahu terhadap pengguna baru, makanya ada supaya actionnya gitu ya. Nah, itu dengan memberikan diskon untuk pelanggan baru. Nah, jadi ini akan sesuai dengan visi yang dibuat oleh si Beauty ID, yaitu pemimpin pasar dalam industri kosmetik dan juga skincare di Indonesia. Nah, saya paham pasti kalian buatnya bisa menggunakan ChatGPT dan sebagainya, tapi pesan saya, ChatGPT itu fungsinya adalah untuk memfasilitasi, jadi bukan ketiplek dari ChatGPT kemudian kalian pindahkan. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Stella ya, Wakil Menteri dari Pendidikan baru menyampaikan bahwa ChatGPT itu bisa menjadi suatu hal yang bagus, tapi juga enggak gitu kan, karena bisa menumpulkan otak. Nah, jadi silakan teman-teman dibuat menggunakan bahasa sendiri, diolah kembali. Jadi jangan plek-plek dari ChatGPT dipindahkan. Pasti beda ya kan? Nah, itu nanti akan saya cek gitu. Itu pasti kalau proyek-proyek tugas dan semuanya pasti saya cek. Nah, kemudian ini adalah template-nya. Silakan kalian smart goals dari produk apa nih gitu. Misalkan tadi Adidas, McD dan sebagainya. Kemudian your answer di situ sesuai dengan smart-nya. Kemudian berikutnya adalah defining campaign gitu ya. Nah, jadi campaign yang sudah kalian buat itu jadi menjadi landasan utama kalian tujuannya itu apa gitu ya. Nah, kayak tadi itu tujuannya adalah untuk mencari orang baru gitu. Apa sih pelanggan baru? Nah, jadi pada akhirnya kampanye yang dibuat adalah ada diskon untuk pelanggan baru dan sebagainya. Nah, jadi kampanye kampanye yang sudah kalian buat itu harus menggambarkan tujuan yang ingin kalian capai. Gitu. Nah, jadi ini saya ada konsepnya gitu ya. Konsep dari campaign strategi, campaign idenya apa gitu ya. Kemudian dalam bentuk kata-kata, campaign pilarnya apa, campaign pilar hashtag 1 dan sebagainya. Objektif tujuannya apa, ada 1, 2. Kalau misalkan ada 3 ya ditulis 3 menyesuaikan dengan campaign yang sudah kalian buat. Key message. Jadi kuncinya apa nih gitu ya. Nah, di sini saya membuat ilustrasi juga dari Beauty ID. Nah, campaign ID-nya adalah Beauty ID Pixel 1111. Hah? Ya. Beauty ID
sale 11-11 gitu. Nah, ini kan jelas ya, dia mengeluarkan pelanggan baru itu pas di big sale 11-11 gitu kan. Nah, relate juga dengan potongan harga eksklusif yang sudah kalian berikan. Nah, kemudian campaign pilarnya adalah promotion, hashtag promotion, product review, dan juga entertainment review. Jadi nggak asal nih kalian buat hashtag. Harus sesuai dengan si objektif yang campaign kalian buat. Kemudian objektifnya apa? Meningkatkan average basket size. Pembelian titik akhirnya atau ya udah taruh di keranjang dulu gitu. Kemudian meningkatkan jumlah kunjungan ke apps. Nah, kemudian kunci dari message-nya adalah bebas ongkir dan minimal belanja 50K. Kemudian ada promo evening sales. Nah, jadi ini sesuai ya, ada potongan-potongan gitu. Ini adalah ilustrasi dari campaign strateginya. Kemudian berikutnya adalah choosing channels. Nah, jadi kalau tadi kalian sudah saya minta untuk buat nih di Instagram, YouTube, dan juga TikTok gitu ya. Nah, berarti harus disesuaikan dengan channels yang kalian gunakan gitu ya. Nah, jadi channels itu akan menjadi media untuk menyampaikan brand yang sudah kalian miliki, brand yang sudah kalian bangun, miliki dan sebagainya gitu. Itu adalah choosing channels harus sesuai dengan objektifnya, tujuannya. Nah, jadi ini adalah konsepnya gitu ya. Jadi saya punya target audience. Medianya ada print media, itu bisa berbentuk flyer dan sebagainya, broadcast media, TV, radio, out of home media gitu ya. Jadi ini tuh kayak ini loh, kayak yang di Korea-Korea gitu ya, alat-alat masak gitu kan. Nah, itu out of home media. Kemudian personal selling, print of purchase. Jadi ini adalah display packagingnya, kemudian dibuat bagus dan sebagainya. Word of mouth, event and sponsorship dan sebagainya. Jadi target audiensnya itu di mana nih gitu ya. Kemudian berikutnya ini adalah choosing channel. Nah, jadi kalian buatnya ala-ala gitu ya. Jadi selama setahun ini kalian akan meluncurkan meningkatkan di Beauty ID ya, ini adalah contohnya. Beauty ID itu akan membuat jadi gini, ini situs webnya di Instagram gitu ya. Tujuannya itu adalah meningkatkan kesadaran merek. Kemudian metrik untuk mengukur keberhasilan adalah 50 page view unik per bulan. Nah, jadi itu adalah untuk mengukur apakah tercapai atau enggak tujuan yang sudah saya buat gitu ya. Nah, dari Instagram gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, tujuan yang kedua itu adalah meningkatkan kesadaran merek. Nah, bagaimana untuk mengukurnya? Juga sama 60.000 page view unik per bulan. Maksudnya adalah pelanggan baru gitu. Nah, kemudian ini adalah template yang harus kalian pakai. Nah, situs webnya apa? Instagram, kemudian dibuat lagi gitu ya, bikin tab, situs webnya Facebook, situs webnya YouTube gitu ya. Tujuan satunya apa, tujuan duanya apa gitu. Nah, kemudian pasti kalian sudah dikasih tahu ya sama dosen sebelumnya. Di sini ada aware, appeal, act, dan juga advocate. Jadi semakin ke bawah itu akan semakin signifikan gitu ya, kayak aware, I know, contoh kata-katanya, kemudian appeal, I like, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalian membuat nih yang sudah kalian buat itu uh, kalau misalkan kalian pakai influencer, oh adalah awareness yang saya centang. Tujuannya adalah untuk awareness, kemudian juga advocate. Ya, sesuai ya. Jadi kemudian ada email marketing, ini adalah action. Jadi itu adalah bagaimana melakukan kegiatan. Jadi dia langsung beraksi gitu ya. Nah, jadi ini adalah semua channel yang kalian miliki. Kalau berarti kan ada tugasnya ada 3 ya. Berarti ada 3 channel yang kalian analisis. 5A-nya gitu. Nah, kemudian, nah ini adalah template-nya gitu ya. Oke, jadi ini kosong ya harusnya. Dan juga conclusion-nya itu ada.
Nah, di sini konklusinya adalah dari semua channel tersebut, yang paling sering kami ukur untuk performance adalah influencer. Dan e-commerce kami sangat sering mengadakan giveaway dan juga diskon untuk klien gitu. Nah, ini juga disampaikan di konklusinya di sini. Nah, jadi ini salah ya, ininya template-nya belum saya ganti nih. Nah, jadi harusnya kosong semua, bisa kalian pilih gitu. Kemudian berikutnya adalah setting budget. Nah, kalian harus menyesuaikan berapa jangkauannya, tujuannya apa, budgetnya berapa gitu ya. Jadi setting budget ini supaya kalau kalian kerja gitu ya atau punya bisnis sendiri kan bisa ngerem nih anggaran yang kalian keluarkan untuk kegiatan promosi itu berapa gitu ya. Nah, jadi supaya tidak mengganggu dari tujuan yang sudah kalian bikin, tidak mengganggu perusahaannya kalian gitu karena terlalu banyak membengkak. Nah, akhirnya kita malah bingung karena tidak sesuai dengan anggarannya gitu ya. Jadi setting budget ini harus dibuat. Nah, jadi buatnya adalah ya udah apa ya? Jadi bohong-bohongan aja gitu ya. Di sini nih kira-kira kan kalau di Facebook itu ada ya berapa kalau misalkan sehari itu ada 50.000 itu menjangkau misalkan 1.000 orang di area sini gitu. Nah, itu kan ada ininya, ada patokannya. Nah, kalian sesuaikan dengan patokan tersebut gitu ya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah ini adalah template-nya. Nah, kemudian ini adalah creating content plan gitu. Nah, jadi pada tahap ini kalian itu membuat konten plan-nya yang akan menjadi saluran komunikasi fokus ya. Kita bisa fokus terhadap tujuan yang sudah kita buat. Kita konsisten dan juga kreatif itu tadi. Nah, jadi jangan sampai ini anak bisnik gitu ya, tapi kreativitasnya terbatas gitu. Saya karena saya uh, dari prodi bisdik juga gitu ya, nanti pasti akan ketemu saya di semester 5. Nah, kemudian skripsi juga akan ketemu sama saya lagi gitu ya. Jadi anak bisdik yang saya tahu itu ya, sebelum-sebelumnya di mata kuliah yang sama juga, anak bisdik itu buatnya effort banget gitu ya. Apalagi jangka waktunya 2 minggu. Nanti kalau misalkan kalian butuh buktinya bisa share di mana? Di grup ataupun japri saya akan kasih contoh produk-produk dari kelas-kelas bisnis digital, which is itu ada kakak kelas kalian gitu. Mereka sangat effort bikinnya gitu ya. Nah, jangan sampai downgrade nih gitu ya. Kemudian ini adalah creating kontennya. Nah, ini adalah, bentar. Nah, ini adalah terkait dengan konsepnya. Misalkan Facebook Ads. Bentuk kontennya itu bagaimana? Kalian ceritakan di sini supaya sesuai dengan tujuannya. Supaya nggak bilang nih bentuk kontennya itu adalah supaya orang lain tahu, tapi yang nge-view cuma satu. Nah, jadi harus sesuai dengan tujuannya. Message-nya apa gitu ya. Kemudian dari TikTok, saya paham gitu ya. Saya juga menggunakan kok TikTok gitu ya. Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan iya, sebagai pengajar itu kan juga harus mengikuti zaman ya. Jadi meskipun pengguna baru di TikTok, tapi itu nggak nol banget yang nonton gitu ya, meskipun orang baru muncul di TikTok gitu. Nah, karena itu tadi algoritma dari TikTok itu unik gitu ya. Jadi nggak memandang orang itu baru, punya followers berapa dan sebagainya, bisa mendulang viewers, like dan sebagainya itu tinggi. Tinggal tergantung dari yang kalian buat itu bagus atau enggak gitu. Oke, dikit lagi selesai nih using TikTok for Beauty ID. Nah, ini adalah contohnya ya. Nah, misalkan di TikTok itu bikinnya tujuannya itu apa? Siapa gitu ya, jawabannya apa? Key message, oke. Key message-nya apa? Misalkan kalian
pakai hook, intro, content, call to action, CTA-nya apa. Nah, latarkan short video juga beserta linknya di sini ya. Oke. Ya. Sebentar kita tunggu adan selesai dulu sebentar. Sambil kalian ngumpulin kalau ada pertanyaan. Kalau kayak gini deh, bisa ini. Bisa dibawa. Kayak gini, kerjain tugas. Kan? Hah? Maunya online semua. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian konten schedule dan juga uploading. Nah, jadi karena kalian cuma sekali doang, nah tinggal kalian ini bikin ala-ala gitu ya. Itu akan di share, akan dibuat kapan gitu ya.
akan di-share kapan. Nah, untuk hari yang kalian nggak bikin itu dibikin ala-ala aja. Kalian isi aja full gitu ya, harinya full. Dan juga yang menjadi tugas yang menjadi kalian buat, yang udah kalian buat itu dikasih tanda, bisa dikasih uh, red color dan lain sebagainya gitu ya, atau di highlight juga bebas. Nah, kemudian berikutnya ini adalah ilustrasi yang sudah saya buat, silakan diikuti. Kemudian, nah jadi nanti misalkan hari Selasa, nah itu di YouTube misalkan, kemudian hari Rabu, ya ada tiga berarti ya, di Instagram, di TikTok itu hari apa aja. Jadi satu aja di situ. Kemudian monitor and analysis. Jadi sebenarnya harusnya itu adalah setiap setiap saluran pemasaran harusnya. Nah, berhubung kalian cuman satu, nah jadi ya udah dijadi satu tiap media itu cuman buat satu konten, jadi ya udah nggak apa-apa disatuin aja gitu. Jadi kalau pada kenyataannya tuh harusnya YouTube bikin sendiri, YouTube bikin sendiri, Facebook bikin sendiri gitu. Nah, kemudian ini adalah contohnya dari Beauty ID. Oh, sorry, salah klik. Nah, jadi ini adalah yang sudah kalian buat gitu ya. Kemudian, nah bagaimana dengan monitor dan juga analisis? Nah, kalian harus memonitor supaya ngerti tujuannya tercapai atau belum gitu. Nah, makanya saya minta untuk jangan di private gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kalau Instagram itu jumlah followersnya sekian, engagement rate-nya sekian, like-nya sekian, share dan komennya juga sekian gitu. Nah, kemudian TikTok jadi per tabel gitu ya. Kemudian nah dibikin di bawahnya itu recent update-nya bagaimana top. Ini sebenarnya kalian karena cuma punya satu jadi top kontennya kosong gitu ya. Nah, KPI-nya gimana gitu. Nah, ini adalah template-nya gitu ya. Nah, kemudian continuous improvement. Jadi secara berkelanjutan kalian harus melakukan karena tadi dipantau kan tujuannya ya supaya lanjutannya tuh bagus baik gitu ya. Nah, apa yang bisa dilanjutkan yaitu adalah dengan meningkatkan kualitas dan juga efisiensi. Stay kompetitif maksudnya kenapa harus kalian kompetitif gitu ya supaya kalian memberikan best effort. Kemudian customer satisfaction-nya itu naik gitu. Bagus gitu ya. Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bu, untuk tugas yang PJPL ini kan tadi konten banyak masukan dari Ibu juga. Mungkin dari teman-teman juga masih banyak yang mau memperbaiki lagi kontennya itu. Apakah akan dikumpulkan lagi nanti di dalam satu, maksudnya apakah akan dikumpulkan lagi bersama papernya atau gimana ya Bu kumpulinnya lagi? Atau cuma sekedar update di upload aja? Nggak usah, nanti kan kalau misalkan tetap ataupun berubah kalian kan membuat ini kan tadi kan ada linknya di embed di situ gitu. Jadi nggak usah dilaporin, langsung aja ke situ, nggak usah saya review. Oh, oke. Lalu untuk tadi kan ada template untuk yang materi yang barusan Ibu jelaskan ini, apakah akan nanti di-share? Ya, of course akan saya Oke. share. Sama yang terakhir, jadi ada beberapa report dari teman-teman, ada beberapa kelompok yang terlambat mengumpulkan di Google Classroom. Apakah masih ada kesempatan untuk mengumpulkan lagi, Bu? Apa gimana? Nanti ada diskon ya, berarti Diskon gitu. nilai. Ada diskon nilai. Karena kan Tapi, waktunya udah 2 minggu. oke. Tapi Jadi seharusnya nggak terlewat gitu. Nah, nanti ini aja dikumpulin by ketua kelas
Kemudian ketua kelas nanti kirim ke Google Drive ke saya. Ya, baik, Bu. Mungkin itu kalau dari saya. Teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan. Terima kasih, Bu. Cukup mau itu yang tadi disampaikan itu nanti kita brand kan itu tugas kelompok aja atau individu Bu, yang buat UASnya. Itu kita brandnya Kelompok. brand sebelumnya apa satu brand aja Bu? Kelompok. Ya semua yang sudah kalian lakukan. Oke, baik Bu. Terima kasih jawabannya Bu. Cukup ya. Oke, waktunya seperti biasa 2 minggu. Jadi kalian pasti punya waktu untuk bisa menyelesaikannya dengan baik karena kalian betul juga kelompok. Ya, oke. Kalau begitu semoga kalian bisa menyelesaikan dengan baik dan nilainya juga akhirnya menjadi baik. Oke, saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima izin kasih.